warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Sapitri dengan NPM 2401090079. Saya di sini akan menjelaskan terkait tugas UTS mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu soal pertama tentang algoritma dan pemrograman dasar. Sebelum masuk ke pembahasan soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara untuk menyimpan file di VSCode atau aplikasi Visual Studio Code. Pertama-tama kita buka aplikasinya, lalu kita pilih file pada pojok kiri atas. Kita pencet yang paling atas yaitu New Text File. Setelah itu kita pencet lagi file, lalu kita pencet Save As. Kita simpan file sesuai instruksi pada soal. Contohnya yang nomor 1 itu soalnya algoritma dan pemrograman dasar. Jadi nama filenya itu ditambahin .java. Setelah itu kita pencet save. Lalu setelah kita pencet save, di layar utama VSCode akan otomatis keluar public class, lalu judul dengan nama file yang kita simpan. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan nomor 1. Program ini berfungsi untuk menampilkan pesan berdasarkan dengan waktunya, contohnya pagi, siang, dan malam. Nah, di samping saya menggunakan waktu pagi. Kalau waktunya pagi, tampilannya akan selamat pagi, selamat belajar. Kalau siang, tampilannya jangan lupa istirahat, semangat terus. Kalau malam, tampilannya akan belajar malam juga boleh, tapi jangan begadang. Selain waktu 3 itu akan muncul pesan waktu tidak valid. Nah, setelah kita masukkan dari waktu pagi, siang, dan malam, kita pencet di run. Lalu kita run debug. Di bawah situ saya menghasilkan output. Karena waktu yang saya pakai itu pagi, maka yang muncul tulisannya selamat pagi, selamat belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu terkait menghitung biaya parkir. Nah, sama seperti soal yang pertama, sebelum kita memasukkan kodenya, terlebih dahulu kita simpan filenya. Setelah kita simpan filenya, baru kita memasukkan kodenya. Program ini digunakan untuk menghitung total biaya parkir berdasarkan lama waktu parkir. Pertama, kita punya variabel lama parkir. Di sini saya menggunakan contoh diisi dengan angka 3 jam. Kemudian, program akan memeriksa jika lama parkir kurang dari 1 jam, maka muncul pesan lama parkir tidak valid. Nah, kalau waktunya valid, program mulai menghitung biaya parkir. 2 jam pertama dikenakan biaya tetap sebesar Rp3.000. Lalu, kalau waktu parkir lebih dari 2 jam, setiap jam tambahan akan dikenakan Rp1.000 per jam. Sebagai contoh, jika lama parkir adalah 3 jam, maka 2 jam pertama Rp3.000 ditambah 1 jam tambahan Rp1.000, jadi totalnya Rp4.000. Nah, setelah kita memasukkan semua kodenya, program akan menampilkan hasilnya di layar dengan tulisan total biaya parkirnya Rp4.000. Jadi secara singkat, program ini membantu untuk menghitung biaya parkir kendaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu menilai kelulusan dan predikat. Program ini digunakan untuk menentukan apakah seorang siswa lulus atau
atau tidaknya, sekaligus memberikan predikat berdasarkan nilai yang dimasukkan. Nah, setelah kita save, maka kita akan memasukkan rumusnya seperti yang sebelumnya. Saya di sini menggunakan contoh program menyimpan nilai dalam variabel 75. Setelah kita menentukan angka yang mau kita pakai, lalu kita menggunakan struktur if else. Program memeriksa kisaran nilai. Nah, kalau nilainya lebih dari 85, maka statusnya akan lulus dengan predikat A. Nah, kalau nilainya 70 sampai dengan 85, maka statusnya dia lulus dengan predikat B. Jika nilainya 60 sampai dengan 69, dia lulus dengan predikat C. Dan yang terakhir, jika nilainya kurang dari 60, maka dia tidak lulus. Setelah dicek, hasil yang ditampilkan di layar menggunakan sistem outprint. Dan setelah kita masukkan semua rumusnya, lalu kita pencet run. Di situ menghasilkan output dengan nilai 75. Predikat lulusnya dengan predikat B. Karena dia nilainya 75 dan 75 itu termasuk di angka 70 sampai 84. Selanjutnya saya akan membahas soal yang keempat, yaitu tentang logika kehadiran dan aktivitas. Di sini saya membuat program dengan nama logika kehadiran dan aktivitas. Nah, program ini digunakan untuk menentukan status seseorang berdasarkan nilai kehadiran dan keaktifannya. Langkah pertama yaitu program menyiapkan dua nilai, yaitu kehadiran dan keaktifan. Setelah itu, program melakukan pengecekan menggunakan percabangan if else. Kalau kehadirannya lebih dari atau sama dengan 80 dan keaktifan lebih dari 70, maka statusnya baik. Kalau cuma salah satu yang memenuhi, seperti kehadirannya di atas 80 sedangkan keaktifannya di bawah 70, maka statusnya yaitu jadi cukup. Tapi kalau keduanya kurang atau sama-sama di bawah 80 dan di bawah 70, maka statusnya perlu diperbaiki. Di bagian akhir, hasilnya akan ditampilkan di layar berupa persentase kehadiran, keaktifan, dan statusnya. Nah, setelah kita tulis semua codingnya, maka langsung kita pencet run, dan di situ akan menghasilkan kehadiran, keaktifan, dan statusnya. Contohnya, kalau kehadiran 90% dan keaktifan 75%, maka statusnya baik. Jadi, dari sini bisa kita simpulkan bahwa program ini membantu menilai performa seseorang berdasarkan dua aspek, yaitu kehadiran dan keaktifannya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir atau soal nomor 5, yaitu terkait sistem informasi mahasiswa. Sama seperti sebelumnya, sebelum kita masukkan kode, kita save terlebih dahulu filenya. Nah,
Program ini namanya data mahasiswa, tujuannya untuk menentukan status kelulusan mahasiswa tersebut berdasarkan IPK dan persentase tugas yang sudah dikerjakan. Di sini saya menggunakan contoh nama mahasiswanya Silvi Savitri, umurnya 19 tahun dengan IPK 3,85 dan tugas yang harus dikerjakannya 10 dan tugas yang sudah dikerjakannya juga 10. Pertama, program akan menghitung persentase tugas dari jumlah tugas yang selesai dibagi jumlah tugas total lalu dikalikan 100. Setelah itu, program akan menentukan status kelulusannya. Nah, yang pertama, kalau IPK-nya di atas 3,5 dan tugas yang selesai di atas 80%, maka status kelulusannya dengan lulus dengan ujian. Kedua, kalau IPK-nya di atas 3,0 dan tugas yang sudah selesai 70%, maka status kelulusannya lulus baik. Yang ketiga, kalau IPK-nya di bawah 3,5 atau tugas yang selesainya di bawah 70%, maka status lulusnya perlu meningkatkan prestasi. Terakhir, program akan menampilkan hasilnya. Hasilnya yaitu nama, umur, IPK, persentase, dan status kelulusannya. Nah, setelah kita selesai memasukkan semua kodenya, program akan menghasilkan hasil akhir, yaitu seperti contoh yang sudah saya tuliskan, namanya Silvi Savitri dan umur 19 tahun, IPK 3,85, tugas yang selesainya 100%, karena tugas yang diberikan 10, yang sudah dikerjakan juga 10. Maka status kelulusannya lulus dengan ujian karena tugasnya selesai 100% dan IPK-nya di atas 3,5. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dan mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys.